Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat wakaf dimanapun Anda berada, mudah-mudahan Anda semua dalam perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kali ini saya akan coba membahas sebuah atau alasan-alasan lah ya, alasan-alasan seorang mu'alaf ini, terutama yang public figure ya, yang artis-artis. Kenapa sih atau apa sih alasan mereka itu untuk bisa menerima Islam atau untuk mau menerima Islam? Padahal kan ya kita tahu mereka itu ada yang dari kecil udah dididik untuk menjadi Kristen atau Katolik yang taat, ada yang dididik untuk jadi pendeta dan lain-lain. Dan ini kita ingin tahu apa saja alasan-alasan para public figure ini untuk memeluk atau menerima Islam. Berikut liputannya. Yang pertama ada Marsha Timothy. Pada tahun 2012 adalah menjadi titik balik bagi seorang artis yang bernama Marsha Timothy ini. 2 bulan sebelum bersanding dengan Vino G. Bastian di pelaminan, Marsha Timothy memutuskan berpindah keyakinan menjadi seorang muslim. Santer diisukan saat itu pemeran Meiros dalam film Surga Yang Tak Dirindukan. Sequel ketiga tersebut berpindah agama karena bisa bersanding dengan Vino di pelaminan. Namun kabar itu dibantah keras. Marsha Timothy menyebutkan menjadi seorang muslim murni keinginan dan panggilan dari hati dan pribadinya sendiri. Meniti karir pada tahun 2006, ia memulai dari film yang membintangi film yang berjudul Ekspedisi Madewa. Dalam film tersebut, ia beradu akting dengan aktor kondang yaitu Tora Sudiro. Meskipun ia gugup dan minim pengalaman, nyatanya ia berhasil memainkan perannya dengan sangat epik. Tidak berhenti untuk membintangi satu film saja, nyatanya wanita kelahiran Jakarta tersebut ketagihan dalam berakting. Ia kemudian kembali dengan berbagai karyanya yang berhasil melambungkan namanya dan meraih beberapa penghargaan bergengsi serta kerap kali masuk nominasi dalam acara penghargaan. Selain kesibukannya menjadi seorang pemain film, wanita cantik ini juga terkenal sebagai model video klip dan juga bintang iklan. Lewat kemampuan beraktingnya serta wajah yang cantik, membuat Marsha Timothy kerap ditawari untuk menjadi bintang iklan produk kesehatan dan kecantikan hingga menjadi brand ambassador. Selanjutnya ada Ellis Norrin. Ellis Norrin memutuskan menjadi mu'alaf 13 tahun lalu mengikuti panggilan hatinya. Bagi ibu dua anak ini, hidup berdampingan dengan pemeluk agama lain bukanlah hal yang baru. Keluarga besar Ellis Norrin memang terdiri dari berbagai latar belakang agama. Ellis sudah mengenal Islam sejak kecil meskipun baru resmi memeluk agama tersebut saat berusia 20 tahun. Ia telah berkarir di industri entertainment sejak usianya belia. Terkenal sebagai seorang aktris, ia justru mengawali karirnya sebagai model. Tak lama setelah itu, wanita yang memiliki paras menawan tersebut memilih untuk menjajal peruntungannya di dunia seni peran. Ia mulai terjun ke dunia akting pada tahun 2003, tepatnya lewat sinetron berjudul Dia. Ia mendapatkan peran minor. Meski mendapatkan peran minor, sinetron ini seolah menjadi pintu gerbang baginya untuk mendapatkan peran di sinetron lainnya. Bahkan sinetron yang ia perankan sering menjadi hits. Misalnya saja sinetron Wulan, Anugerah, Tukang Bubur Naik Haji The Series, dan Orang Ketiga. Tidak berhenti di layar kaca saja, Ellis Norrin juga dipercaya untuk bermain di layar lebar. Film debutnya adalah Psikopat yang tayang pada tahun 2005. Tepatnya di tahun 2005, ia membintangi film yang berjudul Psikopat. Dalam film tersebut, ia dipercaya menjadi pemeran utama yang bernama Nita. Berkat kemampuan aktingnya yang begitu layak diacungi jempol, ia bahkan pernah mendapatkan penghargaan untuk kategori pemeran pembantu wanita terpuji film bioskop dalam Festival Film Bandung tahun 2010 lewat perannya sebagai Eliana di film Ketika Cinta Bertasbih. Yang ketiga ada Roger Danuarta. Roger Danuarta memiliki darah keturunan Tionghoa yang tidak identik dengan Islam. Dirinya memutuskan untuk menjadi mu'alaf pada tahun 2018 sebelum melangsungkan pernikahannya dengan Cut Meyriska. Sama seperti Marsha Timothy, Roger Danuarta membantah alasan masuk Islam hanya karena ingin melancarkan pernikahannya dengan sang kekasih pujaan. Padahal sebelumnya kisah cinta mereka berdua tak berjalan mulus. Orang tua Cut Meyriska sempat tak merestui hubungan itu dan menjodohkan putrinya dengan pria lain. Namanya tentu sudah tidak asing di kalangan para pencinta dunia seni peran tanah air. Pasalnya, aktor ganteng ini telah berakting dari usia yang masih muda, tepatnya di tahun 97. Bakatnya telah tampak sedari kecil,
Hal itu menjadikan ayahnya kerap mendaftarkannya untuk mengikuti berbagai casting. Kerja keras ia dan ayahnya pun akhirnya terbayarkan ketika ia berhasil mendapat peran menjadi cameo di sinetron yang sedang hits pada masanya, yaitu Jin dan Jun pada tahun 97. Di 2001, ia memulai debut perdananya di layar kaca dengan membintangi Cinta Berkalang Noda dengan beradu akting dengan berbagai aktor dan aktris senior seperti Ari Wibowo, Maudy Koesnaedi, dan Adjie Massaid. Namanya naik daun saat membintangi sinetron Siapa Takut Jatuh Cinta pada tahun 2002. Sinetron ini menarik perhatian publik lantaran memiliki plot cerita yang mirip dengan serial drama hits dari Taiwan, yaitu Meteor Garden. Setelah membintangi sinetron tersebut, ia mendapat tawaran untuk bergabung di berbagai sinetron, seperti Ada Apa Denganmu, Preman Kampus, dan sejumlah sinetron lainnya. Telah aktif mengikuti les vokal sejak masih kecil, pada tahun 2007 ia pun mulai beralih ke dunia tarik suara. Ia merilis album solo perdananya yang berjudul An Chao Ni So Yao, yang artinya seperti yang kau ingin. Ia pun juga turut menyumbangkan suara indahnya pada kompilasi album yang berjudul Tenmel Sinetron Artis, compilation album pada tahun 2010, bersama dengan Niki Tirta, Dimas Seto, dan aktor lainnya. Kemudian pada tahun 2010, ia pun memulai debutnya pada film layar lebar dengan berperan sebagai Sandi pada film Penjaga Gunung Bromo. Sempat menghilang akibat kasus narkoba yang menjeratnya, ia pun kembali ke layar kaca dengan membintangi Anak Jalanan pada tahun 2016. Yang keempat ada Rebecca Reijman. Penyanyi berdarah Belanda Indonesia ini memutuskan menjadi mualaf pada tahun 2009. Kisahnya menemukan Islam cukup spesial karena Rebecca memutuskan menjadi seorang muslim setelah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran. Saat itu, penyanyi yang pernah merilis album Kata Hati pada 2007 itu menghadiri peringatan 40 hari meninggalnya Andre Siling, mantan drummer grup band Bunglon. Di sana dia mendengar lantunan ayat suci yang sangat merdu. Di sana Rebecca semakin yakin untuk menjadi seorang muslim. Yang kelima ada Soraya Larasati. Artis Soraya Larasati menjadi mualaf pada tahun 2012. Wanita keturunan Batak, Sunda, dan Tionghoa ini berpindah keyakinan saat menjalin hubungan asmara dengan Doni Almadi. Di tahun yang sama, keduanya resmi menikah. Soraya dan Doni dikaruniai anak pertama bernama Dava Danendra Amaldi. Soraya kemudian memutuskan untuk berhijab pada tahun 2015. Kini Soraya makin jarang tampil di layar kaca. Dia lebih memilih fokus mengurus suami dan anaknya. Yang keenam ada seorang penyanyi yang bernama Marcel Siahaan. Penyanyi Marcel baru-baru ini mengakui pindah agama dan menjadi mualaf. Pelantun lagu Firasat tersebut menyampaikan bahwa Islam memberikan kenyamanan dan membuatnya merasa menjadi seorang yang lebih berguna. Menurutnya, Islam juga mengajarkan banyak hal dan mengajarkan untuk saling mengasihi. Perjalanan spiritual Marcel diceritakan di kanal YouTube Daniel Mananta. Marcel menceritakan ia beberapa kali pindah agama, mulai dari Kristen, Buddha, sampai akhirnya mantap untuk memeluk agama Islam. Keputusannya menjadi seorang mualaf bukan satu hal yang diputuskan begitu saja. Marcel mengaku bertemu Rima Melati membuat pandangannya terhadap Islam semakin terbuka. Rima Melati sebagai sang istri mengajarkan banyak hal mengenai agama Islam. Yang ketujuh, ada aktor yang luar biasa yaitu Reza Rahardian. Reza Rahardian baru-baru ini menceritakan kehidupan pribadinya selama ini jauh dari sorotan media. Kepada Daniel Mananta, Reza mengungkap rahasia hidupnya termasuk soal pindah agama dan menjadi mualaf. Dalam kanal YouTube Daniel Mananta Network, pria bernama lengkap Reza Rahardian Matulesi ini menceritakan masa kecilnya. Ia tumbuh di lingkungan keluarga dan masyarakat Nasrani. Ia kemudian pindah agama pada saat berumur 19 tahun. Saat ini, Reza Rahardian menjadi satu-satunya anggota keluarga yang memeluk Islam di keluarganya. Ibu dan adiknya tetap beragama Kristen. Ia memulai karirnya di dunia hiburan dengan mengikuti pemilihan cover majalah Aneka Yes pada tahun 2004 dan menjadi favorit Top Guest. Ia memulai debutnya di dunia akting dengan bermain dalam sinetron berjudul Inikah Rasanya pada tahun 2004. Meski memulai debut aktingnya lewat sinetron, ia saat ini lebih sering bermain di layar lebar. Di akhir tahun 2012, ia sukses membintangi film berjudul Habibi dan Ainun yang diadaptasi dari buku memoir yang ditulis oleh Baharudin Yusuf Habibie. Di film ini, ia berperan sebagai Habibi dan bermain dengan Bunga Citra Lestari yang memerankan sebagai Ainun. Lewat aktingnya di film ini, ia berhasil memenangkan 3 penghargaan,
Ia kembali memerankan sosok B.J. Habibie dalam film Rudy Habibie pada tahun 2016. Film ini adalah prequel dari film sebelumnya yaitu Habibie dan Ainun dan menceritakan tentang masa kuliah Rudy Habibie di Jerman. Kemudian, ia juga membintangi film bergenre komedi berjudul My Stupid Boss 2. Film ini adalah sequel dari film sebelumnya dengan judul yang sama dan diadaptasi dari sebuah novel karya Chaos at Work. Ia kembali bermain dengan Bunga Citra Lestari dan memerankan seorang bos yang memiliki kelakuan yang super ajaib bernama Bossman. Selain menjadi aktor, ia menjajal dunia tarik suara dengan merilis beberapa single dan mengisi soundtrack film. Ia juga seorang presenter yang pernah memandu beberapa acara, seperti Grand Launching Net pada tahun 2013 dan Gebiar BCA pada tahun 2014. Yang kedelapan ada artis tampan yaitu Marcel Darwin. Marcel Darwin memutuskan untuk beralih agama dari seorang Kristen menjadi Muslim. Penuturan tersebut dikonfirmasi langsung oleh A.A. Reza, Ustadz yang mengislamkannya setelah Marcel menikah dengan Nabila pada tahun 2020 lalu. Sudah 2 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu, Marcel menjadi mu'alaf. Karena memang ayahnya Marcel juga kan Islam, kakaknya juga Muslim. Jadi memang keluarga ini keluarga yang multi agama. Ucap A.A. Reza dikutip dari Hops.id. Marcel juga banyak menimba ilmu dari ustadz yang mengislamkannya, yaitu A.A. Reza. Setelah sang anak lahir, keinginan Marcel Darwin tak banyak, yakni ingin anaknya paham agama. Siapa yang tak mengenal Marcel Darwin, aktor tampan yang sudah berkarir di dunia entertainment sejak tahun 2006. Ia bisa dikatakan beruntung karena pada awal karirnya di dunia akting, lelaki tersebut ditemui oleh pencari bakat saat berjalan-jalan di mall. Setelah menerima tawaran tersebut, lelaki tampan itu mulai berkarir di dunia seni peran dengan membintangi sinetron yang berjudul Buku Harian Naila pada tahun 2006 sebagai pemeran pendukung. Di tahun selanjutnya, pada tahun 2007, ia kembali berakting dalam sebuah film yang berjudul Lawang Sewu. Dalam film tersebut, ia berperan sebagai Yugo. Perlahan namun pasti karirnya mulai menanjak dan di tahun selanjutnya ia terus mendapatkan tawaran untuk bermain sinetron dan film. Di samping jago akting, ia juga jago melawak. Ia tergabung dalam sitkom Bro and Bray yang tayang di Trans TV pada tahun 2015. Selain menjadi seorang aktor, ia juga melebarkan sayapnya ke dunia modeling. Ia terkenal berkat wajah tampannya yang menghiasi beberapa majalah ternama di Indonesia pada kala itu. Yang kesembilan ada penyanyi Tere. Tere pindah agama dari Kristen ke Islam. Selepas mantap menjadi mu'alaf, Tere pun berganti nama menjadi Islami yaitu Anissa Teresia Ebena Ezeria. Sebelumnya dia terlahir dengan nama Teresia Ebena Ezeria Pardede. Kini Tere juga mengenakan hijab. Ternyata Tere sempat mengalami pergolakan dalam perjalanan spiritual hingga akhirnya memutuskan hijrah. Hal itu diungkapkan Tere lewat kanal YouTube Kisah Mu'alaf Dunia, kisah para pencari kebenaran. Saya lahir di dunia ini dengan kondisi orang tua bukan Islam. Orang tua saya Nasrani, keluarga besar saya kebanyakan Katolik. Tapi orang tua agamanya Kristen Protestan. Saya sekolah di susteran Katolik, tapi ketika SMA dan kuliah, saya di sekolah umum, ujar Tere. Yang ke-10 ada penyanyi legend yaitu Chrisye. Penyanyi, musisi, komposer Chrisye juga merupakan satu dari sekian artis yang memutuskan menjadi mu'alaf. Seperti yang dikutip dalam buku sebuah memoir musikal pada tahun 2007, sebelumnya Chrisye memeluk agama Kristen. Namun kemudian Chrisye menjalin kasih dengan anggota grup Nur Bersaudara Yanti Nur, sampai akhirnya Chrisye menyadari bahwa keyakinannya dengan keyakinan yang dianut Yanti berbeda. Yanti memeluk Islam sementara Chrisye memeluk agama Kristen. Kebimbangan pun muncul dan membuat Chrisye tidak dapat tidur semalaman sembari menangis. Ketika Chrisye bertanya kepada ayahnya hanya menjawab bahwa ia dititipi Tuhan seorang anak. Jadi segala keputusan diberikan kepada anak itu sendiri. Sampai akhirnya, Chrisye mantap menganut agama Islam sebelum menikah dengan Yanti Nur di tahun 82. Bahkan sebelum meninggal dunia tahun 2007, Chrisye telah menunaikan ibadah haji. Nah itu tadi para sahabat wakaf, ada 10 artis atau kita sudah mengungkap alasan dari 10 artis yang memutuskan untuk menjadi mu'alaf atau menjadi muslim. Memang tidak mudah untuk menerima kebenaran Islam setelah kita mendapat informasi atau maklumat sebelumnya entah dari orang tua, keluarga, ataupun dari lingkungan, ataupun dari teman-teman. Kemudian untuk mau merubah ke Islam itu tidak mudah. Hanya karena hidayah Allah yang bisa mengantarkan orang-orang ini menjadi atau kembali menjadi Islam
dan selamat. Seperti itu sahabat wakaf, mudah-mudahan konten ini bermanfaat dan jangan lupa like, komen, dan subscribe channel ini mudah-mudahan agar kita semakin bisa semangat dan giat lagi memberikan konten-konten yang informatif dan edukatif. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Talawid Kampung Pesantren ini terletak di Kecamatan Kendahe, kurang lebih dari pusat kota Tahuna 30 menit, di sebelah utara kota Tahuna. Dan 100% di Kampung Talawid ini Muslim. Sehingga itulah kenapa sampai dijadikan Talawid Kampung Pesantren, karena 100% Muslim. Setelah dijadikan Talawid ini Kampung Pesantren, minat anak-anak, bapak-bapak, ibu-ibu, mu'alaf-mu'alafah untuk mendalami Islam, dan salah satunya untuk mengetahui huruf hijaiyah lewat Iqra dan Uqran itu sangat meningkat. Sehingga sangat penting Al-Quran untuk diberikan kepada anak-anak dan juga bapak-bapak yang ada di Talawid Kampung Pesantren. Itu 1 bulan sudah ada 5 yang robek, karena memang anak-anak. Jadi entah karena semangatnya atau semangat bermainnya, jadi memang butuh dibantu Iqra dan juga Al-Quran karena dengan alasan tadi. Jadi harapan kami ke depan dari Badan Wakaf Al-Quran bisa memberikan Al-Quran kembali untuk taman pengajian di Talawid Kampung Pesantren.